Eh, Mungkin saya izin share screen ya untuk menyampaikan materi di hari ini. Kemarin saya dapat topik terkait dengan peran muslimah dalam mencegah penyakit di keluarga begitu. Nah, oke. Apakah sudah terlihat? Sudahkah? Halo? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah ya, baik. Nah, oke. Nah, ini nanti beberapa materinya yang akan nanti saya sampaikan, termasuk bagaimana fungsi keluarga yang tentunya ini sesuai dengan arahan dari yang menjadi kiblat kita ya. Kemudian juga yang kedua terkait dengan isu terkini masalah kesehatan keluarga. Kemudian kita harus berperan seperti apa sih dalam mensikapi hal ini. Nah, yang pertama, eh, apa itu keluarga? Tentu kita sudah paham di sini, yaitu unit terkecil dalam masyarakat, begitu, yang paling strategis tentunya untuk nantinya sebagai tombak ujung bagaimana negara itu berkembang. Nah, tentunya di sini kita juga perlu tahu apa itu terkait dengan keluarga yang ketahanan keluarga gitu ya. Nah, di sini terus fungsinya kita sebagai seorang muslimah itu yang seperti apa? Tentu ini sudah dimatapkan ya di dalam Al-Quran bahwasanya perempuan itu sebagai tempat untuk edukasi, sebagai pola asuh nantinya, dan juga pengelolaan kesehatan keluarga tentunya, dan juga manajemen sumber daya serta sebagai nanti perantara komunikasi ataupun nanti komunikasi bisa terjalin dalam sebuah anggota keluarga dan sekaligus juga nanti mengedukasi terkait dengan kesehatan tentunya. Nah, seperti yang ada di dalam Ar-Rum ayat 21, bahwasanya kita bagaimana di dalam sebuah keluarga itu bisa menjadikan pasangan itu saling merasa tentram gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau wa rohmah. Nah, seperti ini. Jadi tentunya kita nanti bagaimana merasa tentram di dalamnya, di dalam rumah itu sendiri antara pasangan-pasangan yang dijadikan eh, apa ya takdir kita gitu dari tentunya yang laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inna fi dzalika laayatil liqaumi yatatafakkarun. Nah, tentunya di situ di antaramu nanti akan ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, sesungguhnya yang demikian itu nanti benar-benar mendapatkan tanda-tanda atau kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kamu yang kaum yang berpikir. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini menjadi dasar kita, bagi kita semuanya, bagaimana nantinya kita akan berperan dan sebagai subjek maupun sebagai objek di dalam sebuah keluarga. Jadi, bagaimana kondisi yang seharusnya asas-asas di dalam keluarga yang warohmah tadi, tentunya nanti ada beberapa asas yang kita nanti akan cermati ya. Yang pertama, keluarga sakinah itu memiliki asas karomah, yaitu menempatkan bagaimana laki-laki dan perempuan ya, sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Tentunya di sini tidak ada diskriminasi lagi, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, seperti itu. Karena semua di mata Allah itu semuanya sama, punya hak sama. Nah, kemudian punya kewajiban juga yang sama, gitu. Nah, kemudian asas keluarga agar kita bisa menjadikan keluarga itu sakinah, itu juga menganut asas hubungan kesetaraan, yaitu pola hubungan antara manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia itu mempunyai nilai sama,
Perbedaan status maupun peran, apakah itu sebagai suami atau istri, itu tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan di mata orang lain ya. Kalau misalnya berbuat baik, ya nilainya buat kita juga. Kalaupun misalnya berbuat yang buruk, tentunya itu juga balasan juga untuk diri kita sendiri. Nah, itu, nah kemudian juga sebagai keluarga sakinah, tentunya nanti menganut juga asas keadilan, yaitu adil terhadap diri, kemudian diikuti adil juga terhadap pasangan, juga anak-anak kita, serta orang tua di sekitar kita, ataupun kerabat kita. Nah, kemudian juga mampu memenuhi dan hak-hak diri kita, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual maupun sosial. Nah, itu secara seimbang. Nah, ini tentunya menjadi pemikiran buat kita, apa hak kita, kewajiban kita di dalam sebuah keluarga. Baik anak-anak juga nanti punya kewajiban dan hak juga di dalam keluarga untuk diperlakukan dengan baik. Nah, kemudian juga orang-orang di sekitar kita, baik orang tua maupun kerabat, apalagi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah keluarga. Nah, ini tentunya asas keadilan berlaku di situ. Tidak hanya bahwasanya saya yang paling patriarki dan ini yang tidak. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian di dalam asas keluarga sakinah itu juga berlaku asas mawadah warohmah, menumbuhkan kasih sayang. Nah, ini yang kemudian akan nantinya menjadi perasaan melekat secara sukarela gitu ya, bagi orang yang memang sebelumnya kita tidak kenal. Dan kemudian di akhirnya menimbulkan dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindungi sebuah keluarga itu menjadi sebuah yang utuh gitu ya, mencapai janahnya nanti. Nah, kemudian asas keluarga sakinah juga menganut asas pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, ini tentunya menjadi kewajiban baik laki-laki maupun perempuan di situ nanti akan berperan mana sebagai keluarga, mana yang sebagai ibu rumah tangga yang nantinya akan memenuhi atau saling melengkapi di antara eh, laki-laki dan perempuan tadi. Nah, ini kalau misalnya nantinya diterapkan dengan eh, jujur, kemudian diterapkan juga dengan ikhlas, diterapkan juga dengan penuh pemanaan bahwasanya diri kita itu nanti adalah mengabdi kepada Allah. Tentunya asas untuk menjadi keluarga yang nantinya tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warohmah, ini nanti akan tercapai. Tidak ada lagi istilah kemudian ada KDRT dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya asas-asas ini harus dipahami oleh semuanya untuk semua anggota keluarga, apakah laki-laki, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai anak-anak, dan sebagai orang tua ataupun kerabat di sekitarnya. Suara saya masih terdengar jelas? Masih aman. Wah, sih ya. Nah, kemudian fungsi apa sih yang sebenarnya nanti akan berlaku di situ supaya kita jalannya imbang begitu ya, di mana dipertemukan antara yang tidak kenal, kemudian hidup dalam satu atap yang sama. Nah, seperti itu tentunya yang harus kita pahami di antara laki-laki dan perempuan tadi atau di antara seluruh keluarga yang ada di dalam satu atap tadi itu adalah kita harus paham terkait dengan fungsi. Di sini ada fungsi keagamaan berjalan. Kemudian fungsi sosial budaya juga, cinta kasih juga muncul, saling melindungi, kemudian juga berfungsi juga keluarga sebagai alat untuk reproduksi, begitu ya. Nah, kemudian juga fungsi sosialisasi maupun pendidikan serta fungsi ekonomi yang mana akan terjadi keseimbangan dan kemudian juga akan terjadi kalaupun misalnya konflik dan keperbedaan itu sesuatu hal yang wajar begitu, tetapi dengan kita eh, memahami hak dasar kita ataupun kita sebagai manusia di situ ada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dan kemudian juga fungsi-fungsi keluarga ini difungsikan dengan baik, maka kemudian adanya perbedaan pendapat ataupun konflik yang ada di dalam satu atap tadi tentu akan diselesaikan dengan baik dan dengan baik. Nah, seperti itu ya sehingga tidak akan muncul konflik-konflik yang
berkepanjangan. Apalagi kemudian kita juga dihadapkan pada anak-anak dengan generasi Gen Z dan lain sebagainya, tentu terjadi perubahan-perubahan begitu ya, budaya, perubahan cara pandang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali lagi ke fungsi keluarga tadi, tentunya ada saling menghormati, ada saling menyayangi. Kalaupun misalnya ada perkataan yang kemudian saling mengingatkan di situ, itu dalam rangka fungsi cinta yang kemudian nanti akan berlaku dan berusaha untuk melindungi. Nah, seperti itu sehingga fungsi sosialisasi ataupun pendidikan ataupun nantinya sosial budaya di situ bagaimana nanti bertetangga dan lain sebagainya itu akan tercapai. Nah, kemudian untuk kita agar bisa mencapai ketahanan keluarga yang baik itu pasti ada indikatornya ya. Di situ dikatakan kita mempunyai ketahanan keluarga itu yang baik. Yang pertama, kita harus bahwasanya yang namanya keluarga itu juga dilandasi dengan legalitas yang legal begitu ya. Artinya perkawinan kita ataupun hubungan suami istri dan lain sebagainya itu dilandasi dengan aturan yang berlaku di Indonesia terutama ya, menikah dengan resmi dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya di sini fungsinya adalah sebagai keutuhan dalam sebuah keluarga karena tentunya hak dan kewajiban akan dilindungi oleh negara juga dan kemudian tidak akan muncul konflik-konflik yang lain, misalnya konflik adanya anak yang kemudian nanti terhambat terkait dengan kelanjutan masa depannya dan lain sebagainya. Tentunya tidak akan terjadi kalau dimensi yang legalitas ini tercapai. Nah, kemudian juga di situ untuk dokumen legalitas itu nantinya akan muncul kesetaraan begitu ya. Kesetaraan bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa berkembang bersama, menyatu bersama, kemudian terjadi cinta kasih tadi. Nah, kemudian yang kedua yang patut kita juga pahami juga bagaimana menjadi keluarga yang bagus atau yang ketahanan keluarga yang baik. Nah, seperti itu tentunya dimensi yang kedua nanti akan bermain, yaitu terkait dengan ketahanan fisik. Nah, bagaimana kecukupan pangannya, gizinya, kemudian kesehatannya, ketersediaan lokasi atau tempat untuk bernaung atau tidur di situ, artinya ada rumah. Nah, seperti itu ya. Kita tidak memperhatikan apakah rumah itu kontrak atau rumah itu milik sendiri, tidak di sini, tetapi ada tempat berlindung untuk keluarga tersebut beserta anak-anaknya dengan laik. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya akan menciptakan kenyamanan sendiri ya, dan fungsi sosial budaya pun juga nanti akan tercipta di sini. Nah, kemudian dimensi yang ketiga itu adalah ketahanan ekonomi. Nah, di sini tentunya bermain juga yang saling support juga seperti ya. Kemudian indikatornya ada empat di sini untuk dikatakan sebagai bahwasanya keluarga itu punya ketahanan ekonomi yang baik. Yang pertama, tentu keluarga itu punya tempat tinggal. Yang kedua, ada pendapatan tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, pembiayaan anak-anak juga ada untuk sekolah, untuk yang lain dan sebagainya, begitu, dan jaminan keuangan keluarga juga cukup. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini akan menciptakan rasa kenyamanan sendiri ya, yang tentunya nanti akan menjadi utuh dalam ketahanan keluarga. Kemudian tidak akan lengkap kalau misalnya dimensi keempat ini tidak tercapai gitu, yaitu ketahanan sosial psikologi. Jadi keharmonisan keluarga, bagaimana menjamin sebuah komunikasi antara anak dan bapak, antara anak dan ibu, atau saling antara anak ataupun keluarga ataupun kerabat yang lain. Nah, seperti itu terjadi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, seperti itu ya. Nah, intinya norma yang berlaku seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana adab anak kalau misalnya masuk di dalam sebuah ruang keluarga ataupun ruang kamar tidur bapak atau ibunya. Nah, ini kalau berlaku tentunya ketahanan sosial ataupun psikologinya juga akan tercapai untuk mensupport adanya ketahanan keluarga. Dan kemudian juga di sini tak lengkap kalau ketahanan sosial budayanya juga eh, muncul begitu ya.
Nah, terkait dengan keratan sosial dengan tetangga, keratan sosial di antara keluarga ataupun ke tetangga atau antar pribadi di dalam sebuah keluarga dati, termasuk dengan ketaatan beragama yang nantinya sebagai landasan bagi sebuah individu itu untuk membangun tujuh fungsi dalam sebuah keluarga tadi. Nah, lebih fokus ke ketahanan fisik yang mana fokusnya di malam ini itu adalah bagaimana kita eh, mengeratkan hubungan ataupun fungsi dari sebuah keluarga itu agar bertahan secara fisik gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena saat ini, sebentar ini saya pindah dulu. Nah, isu yang ada di Indonesia seperti itu, ini saya ambil dari SKI atau Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023. Ibu hamil itu dari 6, ada 6 kasus dari 10 gitu ya. Jadi sekitar lebih dari 50%-nya itu eh, yang mendapatkan pelayanan eh, selama masa hamil gitu ya, antenatal care atau pelayanan pemeriksaan kehamilan gitu ya. Nah, kemudian tapi ada kejadian berat badan bayi lahir rendah gitu ya. Itu proporsinya sekitar 6,1%. Dan kemudian 23,6% BBLR itu tidak mendapatkan perawatan secara khusus. Nah, ini akibatnya apa sih? Kenapa kok kemudian kita harus mempertahankan ini agar bisa tercapai, bisa sampai 100%. Nah, seperti itu untuk pelayanan ANC ini, karena ini nanti sebagai early warning system gitu ya, atau sebagai penanda, atau sebagai eh, penciri begitu. Apa ya nantinya kalau ibu hamil itu tidak mendapatkan pelayanan yang paripurna di sebuah unit pelayanan kesehatan, entah itu di rumah sakit ataupun di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ini nanti program-program misalnya pemberian tablet darah, kemudian program gizi ibu hamil dan lain sebagainya itu tidak terpantau dengan jelas. Nah, padahal sekarang dengan adanya program pemerintah terkait dengan pemberian makan untuk ibu hamil. Nah, ini nanti akan mensupport mereka agar mendapatkan kecukupan gizi yang baik, sehingga ibu-ibu hamil tidak terkena yang namanya adalah anemia. Yang mana anemia itu sendiri nanti akan mengakibatkan anak yang dilahirkan itu berdampak pada bayi lahir rendah. Nah, apa lahir rendah? BBLR atau bayi lahir dengan berat badan rendah di bawah 2000 atau 2,5 kilo gitu ya. Itu tentunya punya banyak kendala nanti dalam kesehatannya. Misalnya eh apa ya? Mereka kemudian akan ada beberapa eh, kejadian begitu terkait dengan metabolismenya kurang bagus, kemudian pertumbuhannya juga kurang bagus, kemudian juga mudah terkena infeksi. Nah, itu salah satu hal kenapa angka kematian anak itu tinggi di Indonesia. Nah, ini kan menjadi masalah ya. Nah, kemudian agar ini tidak terjadi lagi sebagai garda depannya yaitu keluarga gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang ibu dan nanti punya fungsi sosial juga itu untuk mengedukasi gitu ya terkait apa yang harus dilakukan untuk ibu atau calon ibu hamil ini. Nah, seperti itu karena banyak juga remaja sebagai calon ibu hamil tadi itu juga anemianya juga cukup tinggi juga karena ketidaktahuan ataupun karena juga mereka lebih banyak konsumsi makanan-makanan junk food dan lain sebagainya begitu sehingga banyak anak-anak yang kurang anemia atau yang kondisi anemia. Nah, ini buat ibu calon ibu hamil. Nah, seperti itu yang kemudian tidak ya untuk kedepannya pada saat dia hamil nanti. Nah, sehingga kemudian pada saat nantinya anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMP, nah seperti itu biasanya ada pengecekan khusus ya untuk anemia bagi remaja. Nah, ini juga salah satu fungsi dari pemerintah juga gitu ya untuk memfasilitasi hal itu. Nah, seringkali anak-anak sekolah tadi dikasih tablet tambah darah tapi seringnya tidak diminum. Nah, ini yang kemudian menjadi PR buat kita begitu untuk
memahami terkait dengan berbagai permasalahan di dalam keluarga. Salah satu kita harus memperhatikan anak kita, anak remaja putri kita. Nah, seperti itu supaya mereka tidak anemia yang nanti sebagai calon ibu itu betul-betul sudah fisiknya bagus sehingga nanti anak yang dilahirkannya pun juga menjadi lebih sehat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua itu juga banyak saat ini yang anak-anak itu menderita stunting. Nah, ini ternyata meskipun terjadi penurunan ya sekitar 21,5%, tapi ini ternyata kalau dari standarnya pemerintah dari rencana jangka panjang, menengah, nah seperti itu ternyata juga masih dari jauh gitu ya dari harapan. Nah, ini yang tentunya kita patut pahami bersama, anak-anak dengan stunting ini karena disebabkan oleh bisa jadi makanan MPASI-nya tidak bagus, atau memang dilahirkan oleh calon ibu yang tidak sehat tadi, seperti misalnya calon ibu yang anemia, atau calon ibu yang lingkar lengannya itu sangat-sangat kecil, nah seperti itu kurus gitu ya. Nah, itu pun juga akhirnya menyebabkan anak yang dilahirkan bisa terkena penyakit infeksi lebih mudah. Nah, sehingga dia dengan stunting ini nanti akan menambah beban lagi ya. Nah, itu yang menjadikan bisa terkena TB, bisa terkena diare ataupun malaria dan beberapa penyakit infeksi lain itu mudah menghinggapi anak-anak dengan stunting. Nah, ini yang kemudian menjadi PR juga buat kita sebagai ibu di rumah. Nah, seperti itu ataupun sebagai fungsi sosial kemasyarakatan tadi untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Ataupun kalau misalnya kita di sekolah atau tadi di pondok, seperti itu kan tentunya ini akan kita edukasi ya calon-calon ibu hamil atau para muslimah yang masih remaja tadi. Nah, ini. Kemudian yang permasalahan lagi, isu kesehatan yang masuk di tahun 2023 itu 27,8% penduduk Indonesia itu belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang masih berlaku. Jadi ternyata BPJS itu belum semua memiliki. Nah, ini menjadi masalah ya, karena tentunya dengan banyaknya penyakit, dengan banyaknya kondisi, entah masalah tadi yang di atas, tentunya ini akan menghambat di dalam pelayanan untuk eh, tindakan lanjutan. Nah, seperti itu. Yang kemudian apalagi kita juga hampir 250 juta penduduk Indonesia itu 27,8%-nya belum memiliki jam kesmas. Nah, seperti itu atau BPJS. Ini yang kemudian menghambat untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Apalagi biaya kesehatan juga termasuk mahal ya. Nah, ini kalau tanpa ada jaminan pelayanan kesehatan, tentunya ini memberatkan juga untuk masyarakat-masyarakat tersebut. Nah, tentunya lanjut lagi, itu isu kesehatan di Indonesia lagi, itu terkait dengan hipertensi. Memang hipertensi itu kalau dibandingkan di tahun sebelumnya memang turun gitu ya. Namun seiring dengan itu, ternyata angka penyakit lain seperti halnya diabetes mellitus itu justru meningkat. Dan ini parahnya itu adalah menimpa pada anak-anak remaja. Anak-anak yang usianya mulai lebih dari 15 tahun. Nah, ini kan menjadi satu PR ya buat kita ya. Kenapa angka diabetes mellitus ini terjadi pada kelompok anak remaja? Nah, ternyata karena makanan yang disediakan di rumah ataupun dikonsumsi itu ternyata banyak tinggi gulanya. Banyak minuman-minuman yang kemudian tidak laik untuk dikonsumsi. Nah, kalau di luar negeri, taruhlah contoh di Singapura gitu ya. Nah, itu memang ada labeling untuk makanan ataupun minuman yang angka gulanya ada angka gulanya gitu ya atau berapa di situ kadar gulanya berapa persen, kadar garamnya berapa persen atau kadar natriumnya berapa persen. Mereka diberi label. Jadi bukan termasuk label makanan yang sehat, tetapi adalah makanan yang tidak sehat. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pemantik sendiri buat kita di dalam sebuah keluarga begitu ya. Bagaimana menyajikan makanan-makanan untuk anak-anak kita, baik yang masih bayi maupun masih apalagi yang sampai remaja. Nah, seperti itu untuk membudidayakan pangan yang sehat.
Nah, tentu PR buat kita ya. Jangan sampai kita malah jadi eh apa ya? Figurnya itu ke kita yang mana kita masak makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, seperti itu sehingga nanti akan memberatkan dari permasalahan kesehatan bagi anak-anak tersebut. Nah, dan ternyata kejadian disable pada penderita hipertensi maupun diabetes mellitus itu juga cukup tinggi. Nah, ini ya yang menjadi kemudian sangat parah gitu ya. Nah, sebenarnya kemarin sudah ada terkait dengan pembuatan kebijakan bagaimana peredaran untuk makanan-makanan yang mengandung gula tinggi di Indonesia. Namun ini pun juga masih terjadi pro dan kontra ya di antara para produsen makanan gitu. Sehingga kemudian masih menjadi PR gitu ya untuk bisa terrealisasi di toko-toko ataupun lingkungan di sekitar kita. Makanya yang menjadi PR buat kita itu adalah bagaimana kita mempraktekkan secara langsung ataupun kalau misalnya kita berada di lingkungan masyarakat itu menyediakan makanan-makanan yang tentunya tidak mengandung gula yang cukup tinggi seperti itu. Nah, kita lihat coba ibu-ibu nanti cek untuk kandungan sufor anak-anak kita. Apakah di situ mengandung gula atau tidak? Nah, ini juga menjadi pemantik ya buat kita sendiri ya untuk bisa mencegah hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian isu kesehatan yang selanjutnya itu terkait dengan masih di hipertensi ini. Ternyata hipertensi itu banyak menimpa umur golongan muda juga dari 18 tahun sampai 59 tahun dengan yang mereka itu mengalami obesitas sentral. Jadi perutnya buncit. Nah, seperti itu ya. Itu lebih tinggi terkena hipertensi 3 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki obesitas sentral. Nah, seperti itu. Jadi obesitas sentral itu dilihat dari bentuk perutnya seseorang ya. Nah, kalau rata-rata kan lingkar pinggang seorang wanita itu kan maksimal 80 ya sentimeter ya. Nah, coba nanti masing-masing dicek gitu ya. Kalau di atas 80 sentimeter ya berarti kita harus bisa menurunkan lingkar pinggang kita itu agar di bawah itu karena potensi adanya eh, lemak di dalam organ-organ tubuh kita itu besar kalau di atas 80% dan ini lemak visceral ya namanya ya, lemak yang menyeliputi organ kita, entah itu pada usus, entah itu pada lambung ataupun jantung, itu nanti secara visual itu terlihat pada besar tingginya lemak yang ada di perut. Nah, itu yang kemudian menjadi kewaspadaan buat kita untuk anggota-anggota keluarga kita yang di rumah itu untuk menurunkan hal itu gitu ya. Nah, kalau untuk laki-laki sekitar 90 sentimeter ya. Nah, itu kemudian pola yang sama terjadi pada usia biasanya eh, pada orang-orang dengan obesitas sentral ya. Ini juga terjadi pada usia di atas 60 tahun. Nah, ternyata nenek-nenek, nah seperti itu juga punya potensi terjadi hipertensi lebih tinggi begitu, 3 kali lipat gitu ya dibandingkan penderita hipertensi yang tidak obes atau tidak mengalami obesitas sentral. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya itu adalah prevalensi depresi. Nah, ini juga penting sekali ya terkait dengan depresi atau angka kesehatan mental. Nah, ini ternyata dialami oleh banyak generasi Gen Z. Nah, sekitar 2%. Nah, dan dari 2% itu dari seluruh penduduk di Indonesia ya. Namun yang dapat mengakses pengobatan itu hanya 10%-nya. Nah, ini juga banyak terjadi di daerah perkotaan dan status ekonominya juga di ekonomi yang atas ya, anak-anak yang mengalami depresi ini. Dan paling jadi perhatian kita bersama, 61%, jadi lebih dari separuhnya anak-anak tadi yang mengalami depresi itu ingin mengakhiri hidup. Nah, ini kan menjadi PR ya buat kita ya. Apa yang harus kita lakukan, kewaspadaan apa yang harus kita lakukan.
bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak di rumah, bagaimana agar anak-anak itu merasa nyaman bisa bercengkrama dengan kita, menceritakan permasalahan mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Mereka memang pada dasarnya anak-anak Gen Z itu lebih eh, ini ya fokus pada teknologi, penggunaan media sosial, menggunakan HP, dan mereka ada kecenderungan untuk tidak mau bercerita kepada kita ataupun orang tua ataupun orang di sekitarnya, orang terdekatnya ya karena ketakutan-ketakutan yang ada pada diri mereka ya. Bagaimana kalau misalnya kekurangan dia diketahui orang lain dan sebagainya. Yang ini yang kemudian dari sebuah survei itu menyatakan depresi itu muncul pada anak remaja. Nah, kemudian permasalahan lagi di keluarga kita itu adalah masalah terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini dimulai pada anak umur lebih dari 3 tahun ya, dan itu prevalensinya cukup tinggi. Lebih dari separuh itu anak mengalami karies atau gigi berlubang atau permasalahan gigi yang lainnya. Yang ini kemudian menjadi perhatian kita bersama untuk kesehatan ataupun perilaku PHBS kita di rumah itu untuk kebersihan mulut dan gigi. Nah, kemudian isu yang selanjutnya di dalam sebuah keluarga di Indonesia itu adalah lebih dari 60% masyarakat itu mendapatkan antibiotik tanpa resep di apotek atau didapatkan dari toko obat berizin bahkan dan atau pembelian online. Nah, kenapa ini penting dan jadi masalah? Karena ini yang menyebabkan kemudian kejadian resisten obat. Nah, resisten obat ini sangat berbahaya, Bunda-bunda. Kenapa? Karena nanti pada saat kita datang ke pelayanan kesehatan, itu sudah tidak mempan lagi dengan obat atau dosis yang standar. Akhirnya diberi standar yang lebih tinggi lagi. Dan ini seperti kecanduan ya. Dan ini yang menyebabkan kematian hampir di seluruh dunia dan masih menjadi masalah di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini yang kemudian kita jadi perhatian bersama di dalam sebuah keluarga di Indonesia dan survei ini, survei kesehatan Indonesia itu adalah berbasis pengambilan datanya di keluarga. Jadi bukan lagi di individu gitu ya, tapi adalah survei yang berbasis terkait dengan keluarga. Jadi kesakitan-kesakitan ataupun permasalahan-permasalahan yang dialami dalam sebuah keluarga di Indonesia. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya mengenai hal ini gitu ya. Pertama terkait dengan kesehatan ibu, anak dan anak baru lahir gitu ya, umur 0 sampai 28 bulan gitu ya. Perhatikan asupan zat gizi untuk ibu hamil agar tidak terjadi anemia dan kekurangan energi protein. Nah, energi kalori ya. Nah, itu biasanya diukur dari lingkar lengan atas. Nah, di bawah 23 cm. Nah, kalau calon ibu tadi eh, dia angkar lingkar lengan atasnya di bawah 23 berarti sangat kurus ya. Nah, ini berarti jadi perhatian ibu bunda-bunda semuanya gitu ya. Ini untuk memperhatikannya dan kemudian memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak kita, anak-anak remaja kita. Nah, apa yang terjadi apabila malnutrisi pada masa kehamilan itu terjadi? Nah, ini bisa meningkatkan kematian janin. Itu yang paling parah. Tapi sebelum kematian janin, tentunya ini yang kemudian menyebabkan anemia selama kehamilan atau preeklamsi yang kita tidak tahu kadangkala kejadian kapan terjadi yang awalnya pada saat sebelum hamil tidak hipertensi kemudian menjadi hipertensi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga adanya keguguran bahkan kematian janin. Nah, ini yang kemudian kita juga harus waspada gitu ya sebagai fungsi kita sebagai ibu di dalam sebuah rumah ataupun fungsi kita sebagai secara sosial ya yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi? Itu melakukan ANC rutin.
Nah, atau pemeriksaan kehamilan selama hamil itu secara rutin. Supaya apa? Supaya terpantau terkait dengan kesehatannya selama 9 bulan. Sehingga kemudian kalau memang ibu hamil tadi teridentifikasi anemia atau teridentifikasi janin yang dikandung itu tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya atau dalam kondisi kurang berat badannya si anak tadi, di janin tadi, maka kemudian bisa diidentifikasi lebih lanjut dan kemudian diberi treatment. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian kejadian-kejadian adanya stunting, kejadian adanya BBLR itu akhirnya menurun. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Lakukan kunjungan rutin pasca lahir atau edukasi ke ibu-ibu hamil di sekitar kita itu untuk melakukan kunjungan rutin pada masa nifas gitu ya. Kenapa? Karena 9,1% ibu itu mengalami keluhan pada masa nifas. Misalnya kesakitan karena payudaranya bengkak, atau sakit kepala, atau baby blues, atau bahkan mungkin pendarahan gitu ya selama masa nifas, tapi dibedakan dengan pendarahan nifas ya, itu beda. Jenisnya pun beda, warnanya pun beda. Nah, seperti itu, baunya pun juga beda. Sehingga kalau kita melakukan kunjungan rutin pasca lahir, nanti bisa teridentifikasi lebih awal sehingga treatmentnya lebih dini gitu ya, untuk mencegah hal-hal di dampak selanjutnya. Karena nanti bisa jadi ibu hamil tadi juga pasca lahiran gitu ya, mereka menderita hipertensi, bisa jadi demam, bisa keluar cairan berbau, kejang, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sehingga pemeriksaan ini wajib dilakukan dan kemudian tentunya kita juga harus mengedukasi ya ke masyarakat agar mereka melakukan itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Di antara ibu-ibu tidak menggunakan KB pasca salin. Nah, alasannya karena ini ya mungkin ketidak ketidaksinkronan informasi ya antara diskusi dengan suami itu tidak jadi kesepakatan terkait dengan penundaan kehamilan. Nah, ini yang kemudian menjadikan ibu tadi sering hamil. Nah, seperti itu ya. Padahal fungsi KB di sini adalah untuk penundaan ya, atau memberi jeda kepada ibu ataupun bayinya untuk berkembang sebagaimana mestinya agar sehat seperti itu dan pengaturan jarak lahir itu sebenarnya fungsinya di situ gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita juga harus memperhatikan hal itu terkait dengan keseringan melahirkan tentu menjadi tidak bagus juga karena nanti akan muncul efek-efek selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi diskusi dengan suami, nah seperti itu dengan diskusi yang sehat, nah sehingga kemudian ini bisa menjadi solusi ya buat kita bersama ya, agar angka kematian ibu itu semakin rendah. Lalu apa kalau misalnya terkait dengan status gizi balita pada balita kita gitu ya? Nah, perlu kita ingat banyak balita di sekitar kita yang tadi diuraikan sebagai isu pertama kita itu adalah terkait dengan stunting ya. Stunting itu apa? Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan asupan gizi memadai. Bisa jadi juga karena anak balita tersebut punya infeksi, misalnya banyak anak-anak balita yang menderita diare atau kecacingan. Nah, termasuk kurang akses pelayanan kesehatan di 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, itu yang kemudian menjadikan anak itu eh, terjadi ini ya, malnutrisi ya. Panjang kalau misalnya cirinya itu panjang badan atau tinggi badan pada bayi, kalau panjang itu diukur pada anak di bawah 2 tahun ya. Kalau tinggi badan itu anak di atas 2 tahun, nah itu dibandingkan dengan angka standarnya. Nah, ini kalau misalnya lebih mudahnya sih lihat saja KMS-nya begitu ya. Kalau berada di bawah merah, nah ini patut kita waspadai gitu ya untuk mencegah adanya stunting lebih lanjut yang nanti berdampak pada masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita edukasi kepada ibu hamil. Nah,
Kemudian kalau perlu ditambah dengan pemberian makanan tambahan gitu ya, ataupun suplementasi tablet tambah darah untuk meningkatkan kesehatan mereka. Ataupun misalnya suplementasi kalsium, kemudian pemeriksaan kehamilan rutin melalui ANC tadi, sepertinya gratis semuanya ya ini ya. Kemudian perlindungan diri juga terhadap penyakit-penyakit infeksi, termasuk penyakit karena virus HIV. Nah, ini juga nanti akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Kemudian kita juga fokus untuk agar ibu itu melakukan breastfeeding gitu ya, atau menyusui gitu ya, minimal 6 bulan itu breastfeeding ASI eksklusif, betul-betul tidak diberi makanan lainnya pada bayinya. Dan juga ini dilanjutkan sampai umur 2 tahun gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus edukasi gitu ya ke masyarakat gitu, ataupun edukasi kita ke sosial. Nah, termasuk juga memberi pangan yang baik, makanan yang sehat, termasuk pemulihan juga untuk anak-anak yang punya kondisi kurang gizi, ataupun kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita, mana keluarga-keluarga yang kondisinya kurang bagus secara ekonomi sehingga nanti kita lebih perhatian ke sana. Nah, kemudian juga memantau pertumbuhan itu secara rutin dan berikut-berikut dengan imunisasi, kemudian memberikan suplementasi gizi, memberikan zinc, pengobatan diare, pengobatan kecacingan dan lain sebagainya ya. Itu untuk nantinya agar anak itu menjadi lebih sehat. Nah, kemudian untuk remaja putri juga tentunya di situ perlu penambahan tablet tambah darah, makanya kemudian ada program ya dari pemerintah. Nah, seperti itu datang ke sekolah-sekolah memberikan tablet tambah darah untuk anak-anak remaja putri. Nah, ini fungsinya karena mereka agar tidak terjadi anemia karena mereka sudah menjadi calon ibu ya. Nah, itu. Kemudian untuk anak yang umur 24 sampai 59 bulan itu juga perlu eh, apa ya, perhatian khusus juga untuk pemberian makanan yang sehat dan juga untuk MPKasinya juga jangan sampai kurang, apalagi diberi makanan-makanan yang instan, nah seperti itu hindari. Kemudian juga berikan suplementasi yang baik, entah itu vitamin A, zinc, ataupun misalnya adalah pengobatan untuk diare dan kecacingan. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik di rumah. Nah, menyediakan air-air bersih untuk minum, kemudian juga pertimbangan terkait dengan PHBS, misalnya agar air minum kita itu tidak tercemar oleh jamban di sekitar kita. Nah, seperti itu ya. Itu juga nantinya akan berfungsi bahwasannya dengan penyediaan air bersih dan sehat, tentunya juga anggota keluarga kita menjadi sehat ya. Nah, itu dan kemudian juga eh, tentunya fungsi tadi ya untuk BPJS, kemudian layanan KB, kemudian program untuk orang keluarga tidak mampu dan lain sebagainya ini khusus ya yang nantinya agar anak-anak ataupun keluarga itu menjadi lebih sehat dan kembali seperti semula. Nah, kemudian kalau misalnya tentunya kita nantinya akan bagaimana begitu ya? Ya, kita sebagai edukator ya, informasi, kemudian implementasi di dalam sebuah keluarga, kemudian pengasuhan yang baik di dalam keluarga juga, memberikan akses pendidikan pada anak usia dini, kemudian stimulan pada anak-anak yang masih balita di sekitar kita, gitu ya. Misalnya anak umur 3 bulan belum bisa tengkurap. Nah, seperti itu apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. Kemudian menyediakan konseling untuk remaja ataupun kita sering berbicara dengan anak remaja kita gitu ya agar mereka terbuka, membuka komunikasi dengan mereka gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan ya, terutama ya sasarannya kepada keluarga kita sendiri begitu. Nah, kemudian juga akses pangan. Nah, ini jelas ya, bagaimana kita harus memberikan makanan itu bebas dari lemak yang tinggi.
bebas dari garam yang tinggi, bebas dari lemak jenuh ya tentunya tadi, kemudian bebas dari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, apalagi bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini tentunya agar makanan yang kita berikan itu sehat dikonsumsi oleh anggota keluarga. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk kalau misalnya permasalahan terkait dengan penyakit tidak menular di dalam sebuah keluarga gitu ya? Nah, yang pertama, lakukan dan hindari gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat itu seperti apa? Misalnya, tidak pernah olahraga atau kurang olahraganya. Olahraga itu minimal itu adalah 30 menit. Itu per sekali olahraga. Kemudian selama 1 minggu itu adalah 3 kali itu minimal ya. Minimal. Nah, seperti itu. Berarti itu sudah dianggap cukup olahraganya. Tapi kalau olahraganya itu hanya 15 menit atau hanya sekali dalam seminggu, berarti kurang olahraganya. Kemudian hindari merokok, hindari mengkonsumsi alkohol, apapun itu bentuknya. Kemudian makan yang hindari juga makan yang tidak sehat. Makan yang tidak sehat itu yang seperti apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Nah, makanan-makanan junk food gitu ya. Nah, seperti itu hindari hal itu. Nah, kenapa? Karena 8% individu yang usia mulai 18 tahun sampai 59 tahun itu tidak pernah tahu bahwasanya dia itu ternyata mengidap diabetes. Nah, berarti kan mereka tidak pernah ngecek ya terkait dengan kesehatan ya. Dan juga kemungkinan besar dari penderita diabetes tersebut itu karena 20%-nya juga tidak tak pernah tahu gitu ya. Tidak intinya adalah mayoritas individu tadi itu mengalami obesitas sentral dan kurang olahraga. Ini dari hasil survei individu bukan individu, tapi keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, eh, olahraga di sini penting gitu ya. Nah, kita bagaimana olahraganya ya? Bisa dengan cara yang mudah dan murah meriah ya. Misalnya jalan-jalan sambil bawa anak keliling kampung, itu kan olahraga yang paling murah ya. Nah, seperti itu yang kita bisa lakukan sambil jalan, sambil jalan apa eh momong anak gitu ya, atau misalnya memang ada program khusus untuk olahraga di pagi atau sore hari, nah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan apa? Lakukan cek kesehatan secara rutin dan minum obat jika sudah mereka didiagnosis dokter itu terkena hipertensi. Nah, kenapa? Karena 59,1% penyebab misalnya difabel ya, pasien tadi tidak bisa kabur pandangannya atau tidak berkurang pendengarannya atau kurang bisa berjalan dengan normal, itu dikarenakan apa? Hipertensi. Dan itu proporsinya cukup besar ya, 22,2%. Serta karena dia mengalami disabilitas itu karena diabetes juga. Gitu ya. Nah, jika tidak dikendalikan lagi, maka akan terjadi komplikasi yang lebih parah lagi dari hipertensi ataupun diabetes tadi. Contohnya bisa stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan ternyata juga terdapat kematian itu karena gagal ginjal. Nah, itu besarannya adalah 34,2%. Kenapa bisa terjadi pasien diabetes terjadi gagal ginjal? Karena eh, orang diabetes itu karena insulinnya sudah tidak berfungsi ya. Insulin itu fungsinya adalah nantinya mengaktifkan gitu ya agar gula di dalam darah dari makanan kita, makanan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian kan menghasilkan glukogen ya. Nah, itu nantinya gula di dalam darah itu yang nanti akan dipecah
oleh insulin kan menjadi energi. Nah, kalau insulinnya sudah tidak berfungsi lagi karena terlalu keras bekerja seringkali atau setiap hari makanan-makanan yang tidak sehat tadi ya, sehingga kemudian bebannya kan semakin berat ya. Nah, akhirnya fungsi insulin tidak jalan. Nah, kalau fungsi insulin tidak jalan, akhirnya apa? Peredaran darah di dalam tubuh kita itu banyak mengandung gula, gitu ya. Akibatnya apa? Organ tubuh lain, yaitu ginjal, itu tidak bisa menyaring partikel-partikel tersebut. Bebannya terlalu berat. Akhirnya kemudian GFR-nya tinggi. Nah, angka GFR itu Mohon yang maaf, kemudian, oke, ya, mohon maaf, mohon izin mengingatkan sekaligus ini nanti 1 menit lagi kemungkinan oh ya. zoomnya berakhir seperti itu. Oh, oke, baik. Sekaligus Terlalu tanya lama ya jawab saya juga. ya. Oke, oke. Oke, baik. Ini sebentar lagi selesai kok. Nah, itu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kematian ya. Nah, itu karena faktor kita tidak bisa menjaga pola makan kita dari sejak kecil. Nah, ini datanya. Jadi ternyata ini yang kemudian menjadi penyakit lanjutan ya. Kalau diabetes itu tidak bisa dikontrol dan hipertensinya juga tidak bisa dikontrol, maka akan terjadi penyakit-penyakit demikian. Bahkan tumor ganas seperti tumor usus. Nah, seperti itu atau kanker serviks dan lain sebagainya. Nah, ini perbandingan antara yang penyakit diabetes dan hipertensi. Ternyata yang menderita obesitas sentral itu yang menyebabkan diabetes ataupun hipertensi dan karena tidak olahraga. Nah, kemudian untuk kesehatan jiwa seperti apa? Kesehatan jiwa ini ternyata juga diderita oleh anak-anak muda juga, mulai dari 15 tahun. Biasanya perempuan berpendidikan SMP ke bawah tidak bekerja, masih sekolah, kelompok pekerja yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti buruh, sopir, pembantu rumah tangga, dan lain-lain yang banyak menderita depresi. Gitu ya. Dan kasus depresi tertinggi itu adalah di Jawa Barat dan terendah secara rutin. Nah, kemudian kalau ini jaminan pelayanan kesehatan tadi sudah. Nah, yang antibiotik ternyata eh ini gimana sih? Oke ya, gini ya. Nah, Eh, ini hampir 1,27 juta orang Indonesia itu meninggal ya. Oh, ini secara global, maaf, secara global. Itu meninggal ya karena resistensi antibiotik. Nah, karena apa? Seringkali Indonesia itu termasuk dari 204 negara di dunia, Indonesia itu masuk dalam 78 negara di mana posisi itu tinggi di urutan 78 ya. Itu penderita anti resistensi atau penderita antimikroba atau resistensi mikroba. Antimikroba, maaf, antibiotik maksud saya. Itu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus perhatikan begitu. Karena seperti ini ternyata. Jadi mereka membelinya di non-dokter, tidak ada advice dokter, pusing, tinggal beli di apotek atau di online. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus edukasi. Jangan sampai kemudian obat itu menimpa kita dan kemudian kita resistensi terhadap antibiotik. Sehingga kita itu nanti pada saat mendapati permasalahan yang sama dengan dosis 5 mg gitu ya, lainnya sembuh, kita tidak. Nah, ini yang kemudian menjadikan banyak kematian. Akhirnya kemudian kadang-kala dokter juga nggak tahu kita itu menderita resistensi antibiotik tidak gitu ya. Tetap diberikan obat itu sehingga apa yang terjadi? Ya akhirnya tidak sembuh kan dan kemudian semakin parah. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Nah, edukasi tentunya, pengawasan keluarga tentu. Nah, kemudian juga kesadaran, meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait agar tidak terjadi penyakit infeksi
yang kemudian nanti tentunya kita harus konsumsi obat antibiotik. Nah, seperti itu. Itu bunda-bunda kita harus terapkan pola makan seimbang sehat ya. Olahraga jangan lupa, PHBS juga diterapkan. Jangan lupa tidak stres gitu ya. Kalau semakin stres tentu akan meningkatkan kondisi tubuh kita menjadi tidak stabil. Istirahat cukup, jadi jangan banyak begadang. Anak-anak kita juga harus sama seperti itu, istirahat yang cukup. Nah, kemudian juga tentunya hindari agar tidak terjadi mudah terkena penyakit. Itu saja, Bunda-bunda. Terima kasih. Nah, semoga nanti bermanfaat dan kita masuk di eh, sesi diskusi. Monggo, Mbak Sajadah. Mbak Gimana Sajadah, ya? betul ya? Saya Iya. Naura. Oh, Naura ya. Iya, maaf. Ini pakai studio saja deh. Oh, oke, maaf, maaf. Baik, terima kasih Bu Soliha. Masya Allah, materi yang sangat sangat banyak yang kita dapat nih, Masya Allah. Baik, kita langsung ke tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand dari Bu Mariani mungkin, atau dari teman-teman kalau ada yang mau langsung bertanya bisa raise hand. Oke, sambil menunggu ya. Ini ada yang Ya, bertanya di kolom chat gitu. Saya bacakan ya, Ibu. ya, Izin bertanya dari Nur Syaidah, izin bertanya Bu Solihah, apakah seorang anak punya orang tua diabetes, otomatis anak akan kena diabetes? Karena orang bilang itu penyakit keturunan. Itu yang ya. pertama. Oke, oke. Itu saja pertanyaannya? Ada dua, mau langsung dijawab satu-satu atau Oh ya saya udah, bacakan? satu-satu dulu aja. Oh ya, Baik, pertanyaan yang bagus ya. Apakah ini penyakit turunan atau tidak gitu ya? Saya jawab tidak. Berdasarkan studi ilmiah yang ada. Kenapa kemudian kalau jawabannya tidak, anak yang orang tua yang punya menderita diabetes, kemudian anaknya ikut karena dalam satu keluarga itu ibu itu contoh dalam memberikan makanan. Nah, beliaunya makanannya juga nggak sehat gitu ya. Dari kecil konsumsi gulanya tinggi, konsumsi lemaknya tinggi, konsumsi natriumnya tinggi. Nah, itu kan akan tentunya anak itu terpapar kan terus-menerus dari sejak bayi bahkan. Sufor atau susu formula bayi itu pun juga ternyata mengandung gula. Dari situ aja sejak balita sudah dikasih gula-gula semuanya ya. Nah, ini yang kemudian setiap hari makan gula. Belum lagi nanti jajannya di sekolahan, tidak sehat juga, gitu ya. Tapi apakah ini penyakit turunan? Tidak. Karena banyak juga akhirnya survivor-survivor penderita diabetes itu bisa sembuh hmm, dengan cara merubah gaya hidup, merubah pola makan. Ya, gaya hidup yang seperti tadi ya. Tidur cukup, jangan stres, kelola stres dengan baik. Kemudian juga makanannya dijaga, olahraga, seperti itu. Gitu? ya Masya Allah. Ya, itu sangat menjawab sekali ya. Ternyata emang seorang ibu seberpengaruh itu untuk Iya. keluarga semuanya. Masya Allah, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana tips agar anak dan keluarga terhindar atau minimal tidak makan makanan yang tinggi garam dan gula, sementara jajanan sekarang banyak mengandung yang Tuh. tinggi garam dan gula. Iya. Oke. Susah ya. Tapi itu bisa dilakukan gitu ya. Ya, kita mulai dari diri kita. Coba mulai browsing gitu ya. Makanan-makanan kita itu seringkah kita
bikin kue-kue. Nah, termasuk kue atau roti itu ternyata juga pemicu adanya inflamasi di dalam tubuh kita. Inflamasi itu apa? Jadi suatu proses yang ada di dalam sel kita sehingga mengaktifkan menjadi tidak sehat gitu ya. Atau ada sih istilah ilmiahnya tapi tidak saya bahas di sini ya nanti tidak membingungkan. Intinya adalah coba lakukan memakan makanan yang masih utuh. Artinya masih itu tuh belum terlihat ini ya makanan dalam bentuk yang berbeda. Contoh misalnya beras. Kita makan beras lebih bagus loh daripada makan roti. Kita nggak pernah tahu kan gandum yang sebagai bahan dasar roti itu kita nggak pernah tahu bentuknya kayak apa. Iya kan? Dan itu tidak hidup di negara kita. Hmm. Itu kan. Nah, pada saat diimpor dari sini ke kita di Indonesia, itu kan butuh proses. Mereka juga pengolahannya juga panjang gitu untuk bisa menjadi tepung gandum tadi. Belum lagi suplemen ataupun fortifikasi-fortifikasi yang dilakukan. Ada pengawetnya, ada macam-macam, ada penstabilnya, ada ini gitu ya. Makanya kan gandum bisa bertahan ini ya berapa tahun gitu ya. Ya karena ada zat yang di situ untuk pengawet kan gitu. Nah, itu dijadikan sebagai roti meskipun ada kata-kata, "Oh, ini roti sehat." Kalau sekarang kan lagi viral gitu ya. Ini roti sourdough itu roti sehat gitu. Itu ya, tapi ingat bahan dasarnya apa dulu gitu. Lebih baik kita makan ketela kan? Lebih baik kita makan jagung, lebih baik kita makan bentuk yang masih utuh ya. Nah, seperti itu sehingga kemudian kita lebih sehat kan. Nah, daripada kita makan makanan yang banyak mengandung ultra processed food gitu ya. Ya, bentuk ultra processed food itu yang seperti apa misal? Contohnya itu nugget, sosis gitu ya. Ya lebih baik kan kita nggak tahu kan proses pada saat produk itu dibeli bener ada bahan pengawetnya nggak pasti ada gitu ya. Ya nanti akan berdampak buruk pada kita kan. Belum lagi misalnya kita baca label yang suka makan apa yang mengandung saus-saus itu ya atau kecap gitu ya. Coba lihat komposisinya apa. Itu komposisinya penuh dengan gula tinggi, penuh dengan garam tinggi. Belum lagi pengawet dan lain sebagainya. Nah, ini kan nanti akan menjadi makanan yang tidak sehat ya. Ya, mulailah dari diri kita ya. Kalau jajanan ya pasti anak-anak kalau terbiasa insya Allah nanti dengan makanan sehat dari rumah gitu ya. Akhirnya tidak doyan juga ya dengan makanan-makanan yang di luar sana ya. Sekali waktu, satu kali, dua kali boleh lah. Tapi jangan itu menjadi suatu primer atau makanan pokok gitu ya. Itu itu jadi eh tipsnya ya dari kita dan untuk kita gitu ya. Yang pembiasaan itu yang penting gitu ya agar makanan-makanannya juga semakin eh, kita dihidangkan di depan mata kita gitu anak yang masih bayi gitu ya. Makanan-makanan yang sehat gitu. Anak itu pada waktu balita itu mulai makan ya dia itu nggak ngerasa loh dia nggak pernah tahu ini garam itu kayak apa, ini gula itu kayak apa, nggak tahu mereka. Tapi kalau kita dari awal sudah ngasih bubur anak MPASI, kasih gula, kasih vetsin, kasih garam gitu ya. Ya akhirnya anak jadi terbiasa kan. Begitu dikasih yang tidak mengandung itu bukan dari bahan murni, dari bahan itu sendiri gitu ya. Ya, tentunya eh, dampak buruknya adalah anak-anak terbiasa makan yang tidak sehat begitu. Gitu, Mbak. Apa Naura, silah? ya, Iya. cukup mengalir. Masya Allah. Oh, Izin ini bertanya, Mbak Naura. Bu Maryani. Ya, Enggak, enggak. Silakan. ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, boleh, Kan silakan. saya pun ada anak anak saya ya, yang keempat itu kan kebetulan kemarin
Dicek itu ADHD. Terus eh, katanya kalau ADHD itu kan harus diet gula gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Terus saya konsul ke dokter anaknya bilangnya itu mitos gitu. Mm-mm. Halo, hilang ya? Benar mengurangi gula atau bahkan sampai tidak boleh gitu. Terus yang kedua, andaikan andaikan iya, itu dietnya seperti apa? Karena memang memilih yang eh manis-manis tidak boleh itu bagi saya suatu hal yang sampai saat ini tuh kesulitan gitu, Dok. Terima kasih, Iya, Dok. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya hemodialisis ya, Bu? Hiperaktif. Oh, hiperaktif. Oke. Iya, memang ini ya banyak anak-anak untuk saat ini itu dia mengalami apa ya? Kelainan tertentu ya, salah satunya adalah hiperaktif dan lain sebagainya dengan kondisi atau stadium yang berbeda-beda ya, atau kondisi yang berbeda-beda ya. Nah, memang kemudian saya pun dulu seperti itu ya, anak saya termasuk dalam tanda kutip ya. Nah, eh, terlalu aktif gitu ya. Bahkan tidak mau bergaul dengan anak-anak lainnya begitu kan. Akhirnya saya datang ke dokter spesialis anak begitu. Kemudian dijelaskan di situ untuk melakukan beberapa tes alergi ya. Nah, dari situ anak dengan kondisi alergi seperti ini berarti apa yang harus dihindari gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang hiperaktif itu ya mungkin karena sudah diagnosis lanjutan ya, Bu. Tentunya yang kemudian harus penghindaran terhadap misalnya makanan coklat dan lain sebagainya ya, yang mengandung gula ya, karena nanti akan memicu anak untuk tidak bisa dikendalikan atau bukan tidak bisa dikendalikan ya istilahnya, tapi susah untuk dikendalikan ya, untuk bisa diam sejenak. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ya ini PR buat kita ya, Bu Mariani, bagaimana kita menyajikan makanan pada anak itu yang kemudian lebih sehat kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya juga ada terapi-terapi khusus ya untuk anak-anak dengan model seperti ini. Misalnya diberikan satu terapi, dia sukanya apa sih? Misalnya sukanya musik, atau sukanya olahraga, atau sukanya nyanyi. Nah, seperti itu sehingga kemudian ada pengalihan cara eh, aktivitas anak gitu ya. Mereka kalau menyukai sesuatu kan malah kita bisa dorong ya lebih ke arah advance kayak gitu kan. Akhirnya bisa jadi penyanyi terkenal, bisa jadi pemain musik terkenal atau olahragawan terkenal. Nah, seperti itu. Ya, karena akhirnya mereka akan dikendalikan dengan perilaku mereka dari yang mungkin belum terarah begitu menjadi lebih terarah dan fokus. Nah, tentunya ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Bu, untuk mengidentifikasi atau mengamati ibu tentunya berada di sekitar anak yang bisa kemudian mengamati hariannya dia suka apa. Nah, kalau sudah menentukan pola, nah kemudian arahkan anak itu, fasilitasi anak itu yang suka misalnya baca Al-Quran ya sudah diberikan terapi baca Al-Quran sampai kemudian entah itu hafalan, entah itu apa gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita pelan-pelan untuk nantinya memberikan makanan begitu anak dengan pola yang baik. Nah, seperti itu Bu, kalau saran saya. Jadi silakan berkonsultasi lagi ke dokter spesialis. Nah, seperti itu untuk mendapatkan eh, resep atau saran dari dokter ya untuk penanganan lebih lanjut. Begitu, Ibu. Oke, ya. Insya Allah menjawab deh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Solihah, Bu Mariani juga Sama-sama. yang sudah menyampaikan pertanyaannya menarik.
Ini sebenarnya kayak kalau makanan manis juga nggak hanya bagi yang anak penderita ADHD, bagi anak-anak kecil pun sebenarnya nggak baik deh, Bu Solihah. Seperti itu. Ya, orang dewasa pun juga sama sih. Iya betul, orang dewasa juga sama. Iya, Nah, itu PR besar buat bagi kami terutama yang biasanya mudah mengikuti tren, trennya minuman manis, makanan mengandung garam banyak, pedas-pedas. Nah, ya Masya iya. Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung agenda. Masya Allah tadi kita sudah berdiskusi banyak, nggih, teman-teman dengan Bu Solihah. Insya Allah sangat insightful sekali dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu. Baik, langsung saja kita tutup karena sudah jam 21.20. Sebelum ditutup, kami persilakan Bu Zolia untuk closing statement. Oh gitu ya. Ya, untuk motivasi Baik. kami. Baik, terima kasih Mbak-mbak, Bunda-bunda gitu ya. eh Kita adalah yang belum menikah, calon ibu, dan yang sudah menjadi ibu, tentunya adalah sebenarnya ibu itu adalah punya fungsi besar gitu ya di dalam sebuah keluarga, entah itu masih seorang anak remaja ataupun sudah menjadi ibu yang nanti menggerakkan seluruh roda di dalam fungsi keluarga itu bisa berjalan baik begitu. Baik itu fungsi sebagai fungsi agama, fungsi sosial, kemudian fungsi psikologis, kemudian fungsi edukasi, kemudian fungsi untuk sosial kemasyarakatan ataupun psikologis. Nah, cinta kasih juga berfungsi nanti melindungi ataupun fungsi sebagai seorang ibu yang melahirkan calon generasi mendatang seperti itu. Nah, ini adalah PR buat kita semuanya, tidak hanya menjalankan fungsi itu, tapi bagaimana mengarahkan untuk anggota seluruh keluarga untuk hidup secara sehat. Dan kemudian menjalankan akhirnya dengan sehat, akhirnya kita bisa menjalankan perintah Allah itu dengan baik gitu ya. Kalau kita tidak sehat, tentunya dalam menjalankan perintah Allah pun juga mengalami kendala-kendala. Nah, seperti itu, semoga nanti semuanya pada sehat dan keluarga kita juga sehat semuanya. Baik sehat fisik, sehat mental, maupun sehat sosial dan sehat spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.